Selamat pagi anak-anak, nama muda ya. Ibu akan mengantarkan materi untuk kelas 9. Ya, kalian buka bab 2 halaman 37. Kita akan bahas bagaimana hak asasi manusia dalam agama Buddha ya. Halaman selanjutnya, susunan masyarakat Buddhis ya. Susunan masyarakat Buddhis dibagi dua, ada kelompok masyarakat wihara, ada kelompok masyarakat berumah tangga atau umat awam ya. Di sini dikatakan pada Anguttara Nikaya ketiga, Syair 178, kelompok masyarakat wihara adalah satu, persamuan Bhikkhu Sangha ya, persamuan Bhikkhu Sangha. Dua, seperti di dalamnya terdapat bhikkhu, bhikkhuni ya, suhu, bhiksuni ya. Lalu siapa? Romo, ramani, pandita ya. Kemudian samanera, calon bhikkhu. Nah, di situ terdapat yang dikatakan kelompok masyarakat wihara. Lalu kelompok masyarakat berumah tangga adalah Bapak Ibu Bapak Ibu kita, lalu anak-anak umat Buddha ya. Kelompok ini terdiri dari, kalau pria dikatakan upasaka, kalau wanita dikatakan upasika ya. Mereka melaksanakan prinsip-prinsip moralitas sila, bagi umat awam 5 sila. Tapi kalau untuk para biku ada 272 winaya atau sila yang harus dipraktekkan ya. Sebelum menjadi biku, calon biku ini harus ditabiskan terlebih dahulu ya, dengan disebut upasampada ya. Kemudian halaman 42, peraturan kebikuan ya. Kebikuan ada 227 peraturan harus dipraktekkan ya. Pertama, perhimpunan para biku yang belum mencapai tingkat kesucian. Nah, ini dibagi dua kelompok persamuan biku ini, disebut samuti sangga. Lalu yang kelompok kedua, perhimpunan para biku yang sudah masuk mencapai tingkat kesucian, yaitu Arya Sangga ya. Arya Sangga ini termasuk sudah dalam kelompok 3 perlindungan Tisarana, yaitu sudah menyatakan perlindungan kepada Tisarana, yaitu kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Mungkin kalian bingung bagaimana kita tahu seseorang itu telah mencapai kesucian ya. Bisa kalau secara jasmani, orang yang sudah mempraktekkan peraturan 227 ini pasti terlihat beda ya. Wajahnya agung, damai, tata bicaranya santun, indrianya sudah terjaga dan sebagainya. Itu yang terlihat secara kasat mata kita. Nah, kalau yang kesucian tingkat, misalnya dia bisa berjalan di atas air atau bisa menginang atau gimana, nah itu beda lagi ya. Itu yang bisa mengetahui hanya orang yang lebih tinggi dari beliau yang telah mencapai tingkat kesucian. Lalu ada peraturan-peraturan di sini untuk upasaka upasika ya. Kalian sudah pasti mengenal Atasila ya, Atasilani, ada Meci. Itu mereka yang telah mempraktekkan 10 sila ya, sampai 75 sila. Jadi ada penyebutan di sini calon-calon biku sebelum menjadi biku adalah samanera, lalu Atasilani ya. Mereka di upasampada dulu ditabiskan dengan di depan para biku senior. Apa sih yang harus dipraktikkan untuk upasaka upasika
upasika bagi umat awam hanya 5 sila Pancasila Buddhis. Ya, kalian umat Buddha harus tahu. 1. Menghindari pembunuhan makhluk hidup. 2. Menghindari barang yang tidak dimiliki ya atau pencurian. 3. Menghindari perbuatan asusila. 4. Bicaranya harus jujur ya. Lalu kelima, menghindari makanan dan minuman yang memabukkan, akibat nanti kesadaran kita lemah ya. Itu yang harus kalian praktekkan sehari-hari. Nanti kalian akan memiliki moralitas yang baik ya, disenangi semua orang ya. Lalu apa? Kebahagiaan, kesehatan akan kalian dapatkan kalau kita sering mempraktikkan 5 sila ini. Nah, ini untuk sila pertama ya. Barang siapa membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, merusak kesetiaan istri orang lain, suka berbicara tidak benar, dan meminum minuman, maka di dunia ini orang seperti itu akan menggali kubur bagi dirinya sendiri. Nah, kata-katanya bukan kita gali-gali kubur lalu kita memendamkan diri kita, bukan. Tapi nanti penderitaan yang akan kita rasakan kalau kita sering melanggar 5 sila ini ya. Nilai seorang manusia sangat tergantung pada pelaksanaan Pancasila. Nah, jadi tidak main-main ya. Pada hari Upasaka, umat Buddha dianjurkan untuk melaksanakan 8 sila nih. Kalian yang SMP sudah bisa ya. Kalau pada tanggal 1, tanggal 8, 15, tanggal 23 kalian belajar atas sila. Jadi makan hanya 2 kali, boleh sarapan pagi pukul 7 lalu makan jam 11. Nah, sesudahnya kalian harus hentikan makan, tapi minum boleh. Lalu apa? Melihat film-film tarian-tarian dikurangi, bermake up, memakai perhiasan dikurangi. Jadi kalian belajar menjadi upasaka-upasika dengan mempraktikkan 8 sila atau 10 peraturan ya. Lalu apa? Berlari meditasi, jangan lupa, itu sangat penting. Kemudian ada syair Dhammapada ketiga di syair ke-127. Demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan banyak orang, demi kasih sayang bagi dunia, demi kebaikan dan demi kedamaian serta kebahagiaan para dewa dan manusia. Nah, ini demi. Kalau sudah demi kan ya, kita harus mempraktikkan 5 sila ini, akan kesejahteraan, kebahagiaan banyak orang akan kita pancarkan ya. Lalu di sini bagaimana sih tahapan untuk masyarakat Buddhis ya menerapkan perkembangan dalam 3 tahapan nih ketika ingin menjadi seorang biku ya. Tahapan pertama ialah mengasihkan diri, meninggalkan kehidupan rumah tangga. Iya, harus pamitan dulu. Kalau di sekolah Buddhis kan ada pabaja ya setiap liburan sekolah. Jadi pamitan dulu sama orang tua kalian, ingin ikut pabaja, belajar melatih diri ya. Di sini selagi kehidupan rumah tangga merupakan tekanan kehidupan serta bagikan menghirup udara yang segar dan bebas ya, kita jadi melatih diri menjadi pabaja itu sangat baik untuk anak-anak ya. Melatih konsentrasi, sati kita, keyakinan kita pada ajaran Buddha ya. Lalu tahap kedua bergaul, yaitu interaksi dengan umat perumah tangga, saling mendukung ya. Rumah tangga maupun mereka tak berumah tangga pada dasarnya saling bergantung sama dengan yang lain, mencapai pemahaman dharma yang sejati, keadaan batin yang tentram, damai dan bahagia yang diharapkan. Jadi kita umat awam itu adalah penyokong untuk para biku, para samanera, samaneri, atasilani yang menjalankan hidup selibat, hidup yang sudah melepaskan kesenangan indria. Kita sebagai penyokong ada 4 kebutuhan biku yang harus kita penuhi: sandang pangan, pakaian, jubah, obat-obatan, dan kuti ya. Kuti
tempat tinggal untuk para biku. Lalu tahapan yang ketiga, ya, tahapan transformasi, yaitu agama Buddha sebagai kekuasaan spiritual dan sosial menggariskan pada etika, aturan dan hukum tingkat laku kehidupan sosial. Nah, transformasi ini adalah sebagai kekuatan spiritual dan sosial. Jadi ada batasan-batasan. Mungkin kalian bertanya, kok Bu biku tidak tidak mencari uang? Ya, tidak boleh memegang uang atau mencari uang atau bekerja, tidak. Mereka sudah mengabdikan diri mereka untuk ajaran Buddha Dhamma dengan masuk ke dalam persamuan para biku. Jadi sebagai umat awam kita yang menyokong, ya, kehidupan sosial, ada etika, aturan dan hukum tingkat kehidupan sosial, ada aturan-aturan. Ya, misalkan kalian kan masuk ke rumah orang kan juga ada aturannya, harus menutup pintu. Lalu tersedia makanan kan ada aturannya juga, tidak boleh langsung ambil kalau belum dipersilakan. Seperti itu aturan sosialnya, ya. Kemudian hukum dalam agama Buddha. Nah, di sini proses mengamati dapat kalian lanjutkan dengan mencermati. Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis. Ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis, ya. Hukum mengatur kehidupan masyarakat dan hukum pasti menyediakan sanksi. Siapa yang melanggar hukum akan mendapat sanksi, ya. Hukum mengatur tingkah laku manusia agar apa? Agar lebih tertib, lebih adil, dan mencegah terjadinya kekacauan. Coba kalian di rumah, kalau tidak ada peraturan yang diterapkan orang tua kalian, makan di tempat tidur, buka sepatu ditaruh di dapur, kacau kan jadinya. Jadi hukum itu diterapkan agar orang lebih tertib, lebih adil, dan tidak terjadi kekacauan. Kalian pelajari, ya, semua yang ada tertera di bab 2 ini untuk persiapan UTS kita. Dalam agama Buddha berkaitan dengan hukum perbuatan. Nah, di agama Buddha ada hukum karma, ya. Apa artinya karma? Siapa yang menanam, dia akan yang menabung hasilnya, ya. Nah, misalkan kita tanam biji jagung, akan tumbuh jagung. Nah, kita selalu melakukan kebaikan. Misalkan bicara dengan sopan kepada siapapun, orang lain juga akan berbicara dengan sopan kepada kita. Nah, tapi kalau kalian suka usil sama orang lain, kalian juga akan diusuli sama orang lain. Jadi di sini hukum sebab akibat tidak akan tertukar, ya, tidak akan tertukar, akan kembali kepada si pemiliknya. Lalu pada zaman Buddha ada beberapa biku yang pernah melihat beberapa hakim. Nah, ini ada hakim yang menerima suap untuk memenangkan perkara. Nah, ada sair. Para biku dalam memutuskan suatu perkara, jika seseorang terpengaruh oleh rasa kasihan dan pertimbangan keuangan, dia tidak dapat disebut si adil. Nah, ya. Jadi hakim-hakim sekarang kan bisa disogok-sogok, dia bukan orang yang adil karena sudah terkena sogokan, ya. Bagaimana keputusan itu akan bersifat adil, ya. Jadi kalau hakim itu harus patuh pada hukum. Jika seseorang menimbang bukti-bukti dengan teliti tidak memutuskan suatu kasus secara tidak memihak, maka ia disebut si adil. Jadi tidak boleh menangani suatu perkara bagi hakim melihat si Ani baik, si A ini suka memberikan sesuatu, itu tidak adil. Tapi kalau sudah tidak melihat hal-hal yang begitu, melihat perkara yang sebenarnya, baru dia dikatakan hakim yang adil. Ya, Buddha kemudian membabarkan sair. Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan dengan orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti semua mana yang benar dan yang mana yang salah. Jadi
Kalau dalam keadaan marah, kalian tidak boleh ngambil keputusan. Misalkan, ayo nak kita pergi ke rumah nenek, tidak mau karena dia lagi kesel. Nah, tidak boleh ambil keputusan seperti itu. Kalian pertimbangkan, sudah tenang, oh iya, maaf tidak ikut karena lagi banyak undangan. Nah, itu keputusan yang bijaksana. Jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, ya. Orang yang menghargai orang lain dengan tidak tergesa-gesa, bersikap adil yang tidak berat sebelah, yang senantiasa menjaga kebenaran, pantas disebut orang adil. Nah, jadi seorang hakim atau umat biasa, jadi kalau menemukan masalah jangan langsung ditanyakan, kamu ambil uang saya ya? Karena saya lihat kamu tadi berdiri dekat meja saya, kan belum tentu. Ya, mungkin uangnya jatuh terkena angin atau kesenggol. Nah, jadi kalian tidak boleh memfitnah, menuduh orang kalau belum ada buktinya. Itu namanya kalian menjadi orang yang bersikap adil dan bijaksana. Untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian ya. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Namo Buddhaya.